Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan. Tatkala dia berjalan melihat sebuah gunung yang tinggi, kemudian ada batu di atas gunung yang tinggi tersebut. Kemudian beliau memperhatikan batu yang putih, yang bersangatan putih, lebih daripada susu yang putih. Maka setelah beliau melihat sebuah batu yang putih tersebut, dia mengelilingi batu yang putih itu. Ketika dia mengelilingi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, karena beliau merasa heran terhadap batu yang putih itu. Kata Allah, "Wahai Isa, bolehkah aku akan memperlihatkan lebih daripada hal tersebut?" Qala Isa alaihi salam, "Na'am." Oh boleh, silahkan ya Rabbi, silahkan kau perlihatkan yang lebih daripada hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada sebuah batu yang lebih besar, kemudian mengatakan kepada Isa alaihissalam, "Wahai Isa, silakan kau lihat itu batu." Ketika itu maka batu tersebut terbelah dua. Di dalam batu itu keluarlah seorang kakek tua yang sudah lansia, di mana ubun-ubunnya, rambutnya semua bulu telah memutih, rambutnya semua telah putih. Kemudian pada tangan kanannya ada sebuah pinak atau anggur. Kemudian pada tangan kirinya ada ukazah. Apa itu ukazah? Ukazah adalah sebuah tongkat. Kemudian Nabi Isa menanyakan kepada kakek tua tersebut, orang yang sudah lansia, "Sedang apa kau wahai nenek tua?" Beliau menjawab, "Saya sudah beribadat. Saya salat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batu. Jadi makanan yang kau makan itu apa? Hanya anggur yang dikehendaki oleh Allah. Merasa cukup?" Dia menjawab, "Cukup. Kalau kita bersyukur cukup. Tapi kalau kita hamba-hamba yang tidak bersyukur, jangankan sebuah delima, jangankan sebuah inap atau anggur, gaji kita sekalipun 15 juta, 30 juta, 50 juta tetap tidak cukup. Kenapa? Karena kita hamba yang tidak bersyukur. Akan tetapi orang yang tua itu hanya dengan sebuah inap dia mampu beribadah kepada Allah. Lalu dia menanyakan kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, sudah berapa lama kau beribadah di dalam batu ini?" Dia menjawab, "Saya sudah 400 tahun wahai Nabi Isa." "Sudah 400 tahun?" "Iya, sudah 400 tahun saya selalu rukuk sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekalku hanya inap atau anggur yang saya makan." Karena kalau hendak Allah, kadang-kadang kita timbul pertanyaan, "Ustaz, apakah sanggup kita hidup dengan sebuah inap?" Sanggup. Jangankan sebuah inap, ada Ashabul Kahfi yang hidupnya adalah ratusan tahun di dalam sebuah gua yang tidak makan apa-apa, bisa juga sanggup, bisa juga hidup. Apalagi seorang kakek tua itu hanya dengan inap. Maka oleh karena itu Nabi Isa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasa heran terhadap kakek tua itu yang 400 tahun dalam sebuah batu, dia selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Kata Allah, "Wahai Nabi Isa, bolehkah aku memperlihatkan sesuatu yang lebih ajib, yang lebih mengherankan daripada peristiwa ini?" Qala Isa alaihissalam, "Na'am." "Oh boleh ya Rabbi, silakan." Nanti umat Muhammad, seorang laki-laki yang mendapat bulan Sya'ban
dia akan beribadah kepadaku. Di situ banyak keistimewaan, penuh keampunan. Inilah yang sudah kita dapat. Maka Nabi Isa dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, jadikan aku umat Muhammad. Maka dia nanti Nabi Isa akan turun kembali dan diterima doanya Nabi Isa. Alangkah indahnya, betapa indah dan istimewanya kita menjadi umat daripada Nabi Muhammad akan mendapat pada bulan Sya'ban, di mana di dalam bulan nisfu Sya'ban itu penuh keampunan dan keistimewaan-keistimewaan yang kita lakukan pada bulan tersebut. Inilah yang sedang kita alami atau sedang kita rasakan nisfu Sya'ban. Arti nisfu itu sebahagian atau setengah daripada bulan Sya'ban. Beramai-ramai semalam sepanjang jalan kita lihat masjid-masjid itu atau musalla-musalla di Manasah, semuanya berzikir, membaca Yasin dan ada tausiah. Membaca Yasin 3 kali. Yang pertama tatkala membaca Yasin itu adalah mengingatkan, ya Allah ya Tuhan, panjangkan umur saya dan berkahi umur saya ya Allah. Untuk apa umur kita panjang-panjang sampai 40 tahun, 80 tahun, tapi selalu kita menzalimi satu sama lain, menzalimi dirinya sendiri. Untuk apa? Maka oleh karena itu, di dalam niat pertama, tatkala kita membaca Yasin pada malam harinya nisfu Sya'ban atau siang hari nisfu Sya'ban, kita berniat, ya Allah panjangkan umur saya dan bermanfaat ya Allah umur saya yang panjang ini. Yang kedua, manakala kita mengingat hendak membaca surat Yasin yang kedua itu adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan rezeki kepadaku yang banyak dan yang halal. Jangan setelah banyak tapi haram. Ini membinasakan kita di kemudian hari. Kalau orang cerdas itu, kalau binasa di kemudian hari sangat dipertimbangkan. Tapi orang yang lalai, orang yang lupa tidak mempertimbangkan. Yang penting senang, yang penting bahagia, yang penting puas batin di dunia. Masalah susah, celaka, binasa adanya di kemudian hari, dia tidak menghiraukan. Dia tidak mempedulikan, yang penting senang di dunia yang sementara ini. Maka oleh karena itu, di dalam niat yang kedua itu tatkala kita membaca surat Yasin, apakah malam harinya atau siang harinya, yaitu kita selalu meminta kepada Allah rezeki yang banyak tapi halal dan thayyibah. Kita orang Islam ini, orang mukmin ini harus kaya. Kenapa? Biar kita tidak dijajah oleh orang yang non-muslim itu, oleh orang-orang yang akan menggiring akidah kita. Banyak sekarang terjadi orang-orang dari Islam menjadi non-muslim gara-gara satu kotak super mie, gara-gara dibayar hutang oleh mereka, sehingga dia berani dan tega memindahkan agamanya dari Islam ke non-muslim. Maka oleh karena itu, kita orang Islam ini dianjurkan kaya raya supaya kita menjadi sebuah kehormatan. Karena kaya itu adalah merupakan sebuah kehormatan dengan catatan kita dermawan. Tetapi kalau kita kaya tidak dermawan, pelit atau bakhil, ini membuat celaka dan binasa adanya di kelak hari nanti. Karena di antara 4 perkara itu nanti di akhirat akan ditanyakan kepada kita, paling susah kita menjawab adalah tentang harta. Yang pertama adalah ilmu kita, yang kedua akan ditanya kesehatan kita, umur kita, yang keempat paling susah kita menjawab. Kenapa? Karena nomor 4 ini ditanyakan depan belakang, tapi 3 perkara tadi ditanyakan kau pergunakan kemana umur itu, kesehatan itu, dan ilmu itu. Tetapi tatkala nanti ditanyakan tentang harta, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapat harta itu dan kau kemanakan. Kalau benar kita ambil sumbernya betul, tidak menyalahi dengan agama, alhamdulillah.
Tapi kalau salah mempergunakan membuat bahaya. Sebaliknya, bila salah kita ambil, betul kita pergunakan juga demikian. Maka oleh karena itu kita di tengah-tengah bulan Sya'ban ini yang banyak barakahnya dan keistimewaan dalam bulan Sya'ban, mari selalu kita berzikir, membaca Al-Quran, tahajud dan sebagainya. Kita membaca Yasin 3 kali agar kita mendapat syafaat nanti di hari kelak nanti. Itu sebagai yang kedua. Yang ketiga, di mana kita membaca surat Yasin itu niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosaku dan selamatkan imanku menjelang sakaratul maut ya Allah ya Tuhan. Seperti itu. Kenapa? Karena detik-detik terakhir, walaupun kita ada pangkat dan jabatan, ada harta, ada istri yang cantik, rumah yang mewah, itu semuanya tidak kita bawa ke alam barzakh, melainkan amal ibadah kita semata-mata. Begitu pula menjelang sakaratul maut, bagi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, taat dia, selalu mengingat Allah, insya Allah akan diselamatkan iman kita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak selamat iman, tatkala dia menjelang sakaratul maut, kafir. Kalau dia tidak selamat dari